Semua bermula dari krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 yang terus berlanjut hingga 1998 yang menerpa Indonesia mengakibatkan kemerosotan di sektor ekonomi termasuk perbankan. Pada saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjulang tinggi, sekitar 2.000 hingga menjadi 17.000. Karena hal tersebut, pengangguran pun meningkat jumlahnya. Hingga adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan korupsi yang mulai merajalela. Pada akhir bulan Mei 1998, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden. Tetapi tuntutan para mahasiswa pun semakin marak karena mereka semakin mendesak Soeharto untuk segera mundur. Kalian udah dengar berita semalam? Berita tentang apa? Itu loh, Soeharto kembali terpilih lagi menjadi presiden tahun ini. Mau berapa lama ia pegang negara ini? Tetap emangnya? Cepat ayo kita turun semua. Para anggota BEM sedang mendiskusikan tentang kenaikannya Soeharto. Hah? Kapan? Gak tahu sih kapan jelasnya. Kadang kita sekarang. Ya nih lagi-lagi tuh menjadi presiden. Kurang lama apa lagi coba yang menjabat. Aduh, jadi apa yang sekarang harus kita lakukan? Dengar-dengar dari mahasiswa lain mereka akan turun ke jalan. Kita juga harus turun ke jalan. Ini udah nggak beres. 32 tahun namanya beliau menjabat. Sekarang lagi dan lagi terpilih. Apa yang tadi dikatakan sih benar. Saya dengar-dengar Universitas Indonesia akan melakukan unjuk rasa. Ini benar-benar keterlaluan. Saya tidak terima Soeharto terpilih menjadi presiden lagi. Benar, kita harus mengikuti cara agar Soeharto turun dari jabatannya. Aduh, pusing sekali lihat kondisi Indonesia ini sekarang. Apalagi semenjak Soeharto kembali menjadi presiden. Bahkan rupiah turun hingga 70%. Gue gak ngerti lagi sama kepemimpinan Soeharto sekarang. Sama sekali gak mikirin perasaan rakyatnya yang makin dibutuhkan. Terus kita harus bagaimana? Atau kita harus langsung turun tangan aja ke gedung DPR. Jangan coba kita pikirkan dulu baik-baik. Benar itu. Emang kan nggak tahu tentang 32 mahasiswa dari Jakarta yang hilang setelah unjuk rasa di depan gedung DPR. Ya benar aja. Kalau begitu bagaimana saya turun ke jalan? Maka dari itu kita harus pikirkan mengenai strategi apa yang harus kita lakukan. Gila. Subsidi BBM akan mengalami kenaikan harga. Karena itu ada sekitar 10.000 mahasiswa yang baru berdatangan. Hah? Sebenarnya itu? Ya wajar sih. Soalnya semuanya dari Indonesia semakin menggila sekarang. Kita harus membantu mahasiswa dari universitas lain. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Memangnya kita bisa apa? Situasi semakin buruk. Tidak ada pilihan lain lagi. Kita harus berdiskusi dan meminta bantuan kepada aparat untuk melaksanakan ini. Tapi bukankah akan sulit? Karena secara Pak Soeharto memegang penuh kekuasaan militer dan sekalian aparat kepolisian sekaligus. Benar-benar jika kita menyebarkan sebaran proses terlebih dahulu tentang masalah ini. Karena kita membutuhkan berbagai kalangan mahasiswa dan mahasiswa Indonesia agar menjadi kekuatan juga. Selebaran poster yang tertuang menjadi saksi bisu mengenai kekecewaan terhadap wakil rakyat, mulai tersebar ke berbagai kalangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Perlahan mulai memicu kobaran semangat untuk memperjuangkan negara Indonesia sebagai negara demokrat. Apakah seluruh persiapan sudah matang? Berbagai universitas telah memutuskan untuk bergabung dalam demonstrasi kali ini. Indonesia sedang dalam keadaan krisis demokrasi dan semuanya sadar akan hal itu. Lantas kapan kita akan segera memulai operasi ini? Operasi ini akan dimulai pada tanggal 12 Mei 1998. Segera hubungi seluruh mahasiswa-mahasiswi dari gedung lain untuk melakukan demo di halaman gedung DPR. Siapkan poster dan alat lainnya kecuali benda tajam. Mengapa tak boleh membawa data tajam? Karena kita hanya berdemo bukan untuk membunuh. Kita hanya akan menyampaikan aspirasi untuk menentukan kakek tua biadab itu. Baiklah, nanti aku, Wika, dan Wilbur akan menyiapkan poster dan peralatan lain yang dibutuhkan. Aku dan yang lainnya akan menghubungi tentang janji pertemuan antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Namun, bagaimana dengan izin dari aparat penegak hukum? Kita sesungguhnya cuma hanya diizinkan berdemo di belakang universitas saja. Namun apakah kalian cuma berdiam diri saja di depan hukum-hukum penguasa itu?
Tentu saja tidak. Kalau begitu mari kita tetapkan tetap mendengar kabar kita di depan halaman gedung MPR. Saat menteri bahkan belum berani menunjukkan dirinya, berbagai mahasiswa-mahasiswi dengan berani disertai kobaran semangat telah berkumpul di halaman Universitas Trisakti dengan membawa berbagai perlengkapan serta poster-poster yang mencerminkan isi pemberontakan mereka. Pagi semuanya. Sesudah kejadian pada hari ini, kita berkumpul di sini untuk melakukan demonstrasi melengsarkan Soeharto. Bagaimana dengan peralatan dan persiapan yang akan kita bawa? Semuanya telah siap. Baiklah, kita tunggu apa lagi? Apakah kalian sudah siap untuk mempertahankan masa depan Indonesia? Siap. Apakah kalian sudah siap mengorbankan nyawa kalian jika ada terjadi sesuatu? Siap. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Trisakti mulai berbopong-bopong menuju titik temu yang telah dijanjikan kepada seluruh universitas dalam memperjuangkan demonstrasi di Indonesia. Dari kejauhan, telah terlihat lautan manusia yang diselimuti dengan kobaran-kobaran semangat dalam dirinya yang tampak akan mengamuk jika diusik. Demonstrasi pada awalnya berlangsung dengan lancar, tanpa adanya kekerasan secara fisik. Namun dikarenakan para mahasiswa-mahasiswi ini merasa permintaan mereka tidak didengar oleh pihak pemerintah, emosi para mahasiswa-mahasiswi pun semakin meledak-ledak. Lama-kelamaan demonstrasi tersebut berubah menjadi demonstrasi besar-besaran, serta semakin rusuhnya kondisi di titik demonstrasi. Hal tersebut dikarenakan terjadinya bentrok antara aparat keamanan dan para aktivis demonstrasi. Ucap Jeffrey sambil melemparkan batu ke arah aparat keamanan yang sedang bertugas dan menghalangi aksi demonstrasi mereka. Hal tersebut kemudian disusul oleh beberapa mahasiswa-mahasiswi lainnya. Ada beberapa mahasiswa yang emosinya tersulut, menentang aparat, dorong dan menyepak, dan lain-lainnya. Kondisi demonstrasi sudah tidak dapat ditangani. Mahasiswa-mahasiswi semakin brutal, ada yang berteriak, menangis, serta ada beberapa yang dikeroyoki oleh aparat keamanan. Hingga pada akhirnya, muncul korban jiwa atas aksi demonstrasi ini terjadi. Namun yang aneh, 4 mahasiswa Trisakti dinyatakan tewas karena ditembak oleh aparat keamanan. Padahal dari saksi-saksi yang melihat serta berada di kondisi kejadian tersebut, 4 dari mahasiswa tersebut melakukan demonstrasi secara damai. Hal tersebut semakin mengundang emosi para mahasiswa-mahasiswi lainnya. Mereka pun memulai mencari cara agar kabar tersebut dapat timbul di permukaan. Gila ya, masalah sebesar ini aja pemerintah masih tutup telinga. Ini sudah ada 4 korban bermunculan loh. Sudah tidak bisa dibiarkan, harus cari cara kita. Tapi artinya kenapa tidak ada berita yang muncul sama sekali ya? Memang mereka tidak peduli. Jangankan berita, semua akses informasi aja semua dibatasi oleh pemerintah. Pantas saja tidak ada berita-berita terutama tentang politik. Gimana kalau kita cetak berita ini di surat-surat kabar saja? Kemungkinan masalah ini akan semakin muncul di permukaan, biar semua orang juga tahu. Setuju sih, surat tetap bisa dibiarkan lagi. Berita mengenai gugurnya 4 mahasiswa Trisakti pun terkuat di media massa, berkat mahasiswa-mahasiswi lain yang mempublikasikannya, mencetak, hingga dibagi-bagikan. Mahasiswa dari universitas lain yang mendengar kabar tersebut pun tentu sedih dan juga marah. Mereka pun akhirnya mengunjungi mahasiswi Trisakti untuk menyampaikan duka mereka sebagai sesama yang berbangsa Indonesia. Setelah itu pun menyusun strategi demonstrasi yang akan dilaksanakan selanjutnya di kantor DPR MPR. Tidak peduli apakah ada korban atau tidak. Mereka hanya ingin Indonesia untuk kembali ke semula. Tidak ada nepotisme, korupsi, haus kekuasaan, dan tidak ada petinggi yang enggan mendengar pendapat dari rakyat-rakyatnya. Dikutip dari koran, Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada saat itu mengumumkan bahwa ia bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkannya. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara itu, kerusuhan dan penjarahan tetap terjadi di beberapa pusat pembelanjaan di Jabodetabek, seperti Supermarket Hero, Supermarket Indo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat pembelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi. Bisa dipungkiri lagi, semuanya sudah semakin kacau. Banyak mahasiswa yang bahkan sudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Benar, semua menjadi riuh dan berantakan. Baru belum. Katanya Pak Soeharto akan mengundurkan diri jika semua rakyatnya setuju. Sengsara, ekonomi juga hancur, apalagi dipertahankan. Mendingan dia dilengsarkan saja. Perbincangan tersebut berlanjut mengikuti alur. Namun sehari setelah Soeharto mengatakan bahwa ia akan mundur apabila rakyat izinkan, sekarang malah berbanding terbalik.
Ia mengaku dan membantah atas rumor yang beredar. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan hal tersebut sebelumnya. Masyarakat yang mendengar itu pun menjadi takut. Mereka tahu apabila para demonstrator mengetahui akan hal tersebut, mereka pasti akan semakin brutal dan agresif. Masyarakat yang ketakutan pun akhirnya membuat sisi Jakarta menjadi kosong melompong. Semua orang takut untuk membuka toko mereka karena mereka tahu akan terjadi kekacauan dan berakhir rugi atau bahkan mati. Ia tidak akan mundur. Para warga asing juga ikut takut dan memilih untuk kembali pada tempat asalnya. Mereka merasa Indonesia pada saat itu sudah tidak nyaman dan banyak pencuri. Hari demi hari, kerusuhan semakin merajalela. Banyak toko-toko hancur. Ribuan orang tewas dengan kondisi yang amat tidak kondusif. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berhasil menguasai dan menduduki gedung MPR DPR RI. Mereka berunjuk rasa dan menyerukan agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. 21 Mei 1998 merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia. Tepat hari ini, Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI. Lewat siaran televisi, Soeharto menyatakan pidatonya yang terakhir kali. Pidato pengunduran diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejak beberapa tahun terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan 7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa tidak dapat diwujudkan Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden Profesor Haji Bachruddin Jusuf Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 hingga 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bangsa tetap jaya,
bangsa Indonesia tetap jaya dan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai hari ini, Kabinet Pembangunan 7, demisioner dan para menteri, saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghadiri kekosongan pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sekiranya Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah Presiden di hadapan Mahkamah Agung Indonesia. Terima kasih. Mendengar kabar itu, para mahasiswa bersorak bahagia karena perjuangan mereka yang tidak sia-sia. Kita berhasil teman-teman. Tidak sia-sia perjuangan kita, akhirnya Soekarno dilesengkan. Semoga dengan membantunya pemimpin kita yang baru, Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi dan semuanya kembali normal. Dengan demikian, berakhirlah masa Orde Baru dan dilanjut dengan masa reformasi dengan kepemimpinan yang baru oleh B.J. Habibie. Dengan mengucapkan sumpah jabatan Presiden di hadapan MA Republik Indonesia, B.J. Habibie resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga.